Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Khairul Anam dari kelas B22 NIM 2381130832. Di sini saya akan presentasi tentang pembelajaran multimedia dan lesson plan pendidikan agama Islam, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah Creative Content Production dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang bab sholat, di mana tujuan presentasi kami adalah satu, memaparkan konsep pembuatan multimedia pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang kedua, menjelaskan lesson plan yang efektif dan relevan untuk pembelajaran bab sholat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait pengembangan media dan strategi pengajaran. Komponen multimedia. Dalam bab sholat, komponen multimedia yang digunakan yaitu satu, video animasi, di mana video animasi ini menjelaskan tata cara sholat secara visual dan interaktif, jadi lebih menarik. Yang kedua, audio. Audio di sini digunakan untuk murotal Al-Quran untuk bacaan sholat. Jadi untuk audio ini sebagai murotal Al-Quran untuk bacaan sholat. Yang ketiga adalah infografis, menampilkan rukun sholat dan syarat-syaratnya. Yang keempat, kuis interaktif. Di sini kuis interaktif untuk evaluasi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi pembelajaran, bisa Kahoot dan lainnya. Yang kelima, e-book, di mana di sini e-book digunakan untuk materi pendukung yang dapat diunduh oleh siswa. Yang keenam itu buku sendiri dari perpustakaan untuk menambah literasi tentang bab sholat. Itu tadi komponen multimedianya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari komponen-komponen pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tata cara sholat dengan benar sesuai tuntunan. Yang kedua, siswa mampu melafalkan bacaan sholat dengan fasih. Yang ketiga, siswa memahami rukun dan syarat sah sholat. Yang keempat, siswa dapat mengevaluasi diri melalui latihan sholat interaktif. Struktur lesson plan. Tujuan lesson plan ini dibuat adalah untuk mengarahkan pembelajaran agar berjalan sistematis, interaktif, dan efektif sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk struktur lesson plan, yang pertama itu bagian pembuka. Yang pertama itu salam dan pembuka. Jadi ketika guru masuk itu mengucapkan salam dan mengawali doa pembuka. Yang kedua, apersepsi. Tanyakan pengalaman siswa tentang sholat sebelum kita masuk ke pelajarannya. Itu ada kegiatan tanya pengalaman siswa tentang sholat. Contohnya, bagaimana siswa, apakah sudah pernah melakukan sholat di rumahnya masing-masing, apakah sudah teratur, apakah sudah lengkap dari sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar, apakah semua telah dilaksanakan dengan baik. Nah, itu masuk ke apersepsi. Yang ketiga dari pembuka itu penjelasan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita menerangkan tentang materi inti, kita menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa. Selanjutnya bagian inti. Dalam
bagian ini yang pertama itu pemaparan materi menggunakan multimedia tadi. Ada video, ada audio, ada infografis, dan e-book ataupun lainnya. Yang kedua, diskusi kelompok mengenai tata cara sholat. Nah, dibuat kelompok, suruh mendiskusikan tentang tata cara sholat. Yang ketiga itu latihan bacaan sholat secara individu dan berpasangan. Bagian C itu bagian penutup. Ini yang pertama refleksi. Jadi tanya jawab dan ulasan singkat tentang materi yang telah dijelaskan. Yang kedua itu penguasaan. Penguasaan dalam hal ini adalah menghafal bacaan sholat dan mempraktekkan di rumah. Yang terakhir itu penutup dengan doa. Itulah struktur lesson plan dari bab sholat. Metode pengajaran yang pertama itu metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini metode menggunakan video animasi tata cara sholat. Jadi kita tampilkan video animasi sholat. Yang kedua, metode diskusi, membahas kendala siswa dalam memahami materi atau membahas atau diskusi tentang tata cara sholat atau bagaimana syarat sahnya sholat. Dan di sini pakai metode diskusi. Yang ketiga adalah pakai metode latihan, praktek langsung bacaan dan gerakan sholat secara individu atau one by one, satu persatu. Itu masuk ke metode pengajaran, metode latihan. K dan R itu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan yang pertama, multimedia pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kesimpulan yang kedua adalah lesson plan yang terstruktur dan mengintegrasikan teknologi mendukung pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pemahaman sholat tidak hanya dipelajari secara teori tetapi juga dipraktikkan. Yang rekomendasinya, gunakan teknologi sesuai dengan kemampuan siswa dan fasilitas sekolah. Yang kedua, kembangkan multimedia yang mendukung kebutuhan materi lainnya dalam pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Yang terakhir, libatkan siswa secara aktif melalui diskusi dan praktek langsung. Untuk penutup, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Kami berharap materi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan pembelajaran PAI. Silahkan memberikan pertanyaan, masukan, kritik, dan saran terkait materi presentasi pada pertemuan ini, yaitu tentang bab sholat yang telah tadi disampaikan. Pendapat Anda sangat berharga untuk perbaikan di masa mendatang untuk kami, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.